Nah, berkaitan dengan jin Mas Eko. Beberapa kasus itu jin itu mengganggu manusia dan dia nggak mau keluar, itu rata-rata karena dia dikasih makan berupa kambing. Ya, sesajennya itu berupa kambing. Jadi kadang sesajen itu berupa ayam, kadang berupa kambing, kadang berupa kebo. Semakin besar sesajennya, itu jinnya itu semakin seneng dan semakin susah untuk dihilangkan. Dari misalnya dia Mas Anam ini kemasukan jin, lalu diruqyah keluar. Nah, ente kenapa kok di sini? Saya disuruh sama orang. Ente dikasih imbalan apa? Kambing. Kalau ente dikasih imbalan apa? Kebo. Wah, ini kasusnya berat ini. Kalau ente dikasih imbalan apa? Jangkrik. Wah, itu mudah. Itu kata, ukhruj ya aduh Allah, itu langsung pergi. Tapi kalau sudah kambing itu biasanya sudah berat itu. Dan rata-rata jin itu lebih memilih mati daripada keluar dari tubuhnya dia. Lebih milih mati karena mempertahankan, bisa dibilang mantap pencahariannya. Dan itu tidak aneh, manusia aja ada yang sampai bacok-bacokan kan, karena mempertahankan lapaknya misalnya. Ini tempat jualan saya, digusur sama Satpol PP, melawan sampai taruhan nyawa. Gitulah kira-kira gambarannya itu. Nah, terus gimana itu? Kalau jin itu biasanya lebih memilih mati. Dan biasanya kalau sudah kambing itu ya, jinnya nggak hanya satu, biasanya banyak. Itu yang bikin repot. Kalaupun dibunuh, pertama susah, yang kedua temennya masih banyak. Biasanya kan yang masuk dalam tubuh itu kan, yang ada dalam tubuh itu segerombolan biasanya. Iya, betul. Ada anak-anak, misalnya keluarga. Nah, itu ternyata ada cara untuk membuat si jin ini merasa jijik, merasa gila dengan sesajen yang diberikan dukun sama dia, yaitu dengan berdoa minta kepada Allah agar Allah menjadikan makanan si jin berupa sesajen kambing, ayam itu dibuat oleh Allah itu menjadi bangkai busuk yang menjijikkan. Bagi jin kita berdoa sambil membaca ayat hurrimat alaikumul maitatu wadammu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai, kemudian darah, kemudian sembelihan yang disebut, yang tidak disebut nama Allah atau diberikan kepada selain Allah. Kita baca ayat ini berulang-ulang sambil niatnya berdoa minta sama Allah sesajen itu biar dibikin menjadi busuk, menjijikkan gitu loh. Ente dikasih apa sama dukun? Dikasih kambing misalnya. Nah, kita baca ayat itu berulang-ulang. Nanti dia itu biasanya akan gitu. Dia merasa jijik. Gitu. Dan itu memudahkan kita untuk nyuruh dia keluar. Seperti itu solusinya. Keluarin apa dibunuh? Mending disuruh masuk Islam. Karena kalau dikeluarin, suatu saat kita pergi dia juga masuk lagi. Karena orang yang udah kemasukan jin itu ibarat portalnya itu udah kebuka. Sudah jebol pertahanannya. Itu makanya saya paling nggak seneng ngeruqyah orang. Satu, tidak efisien waktu. Dua, boros waktu. Podo ya. Tidak efisien sama boros waktu itu. Lebih senangnya Ustaz? Lebih senang gimana? Lebih senangnya bakaran kambing begini. Seneng ini. Andai kata orang minta, apa solusinya? Biasanya saya menolak, mohon maaf saya tidak bisa gini-gini. Karena pengalaman anak itu ngeruqyah orang, satu orang itu kadang bisa berjam-jam dan bisa berhari-hari, dan bulan berikutnya didatangi meneh. Berapa puluh jam waktu yang kita butuhkan hanya untuk ngurusi satu orang. Mendingan daurah, dalam waktu 1 jam ratusan orang bisa tercerahkan. Itu loh. Kalau ngamalin zikir pagi petang itu bisa buat benteng dari. Iya, sangat bisa sekali. Justru yang paling penting itu adalah penanaman tauhid sebenarnya itu. Makanya Syekh Abdullah Al-Qarawi itu ketika berdakwah di bagian selatan Saudi, itu masyarakatnya masih jahiliyah, masih klenik, banyak yang sakit karena kena santet sihir itu. Tapi beliau enggak mendirikan klinik ruqyah, enggak. Beliau menulis kitab itu loh, Al-Wajibat Mutahatimat itu, tentang tauhid itu.
dan mengajarkan tauhid itu dengan gencar. Dalam beberapa kurun waktu itu keluhan-keluhan itu hilang semua ketika masyarakat sudah bertauhid. Tapi nek kita sibuk meruqyah sementara tauhid tidak diperbaiki ya karena jumlah jin itu jumlah jin itu banyak sekali. Karena kan dia usianya lebih panjang dari manusia. Iya, ribuan tahun. Kita kan paling 60 tahun. Itu bisa meninggal juga Teteh. Bisa. Dalilnya dari Al-Quran ada, dalilnya dari hadis ada, kemudian berdasarkan pengalaman itu juga banyak. Jin yang mati karena dibacakan ayat kursi berulang-ulang, terbakar sampai mati. Kalau dalil dari ayat itu di surat jin itu loh. Wa inna kunna naq'udu minha maqa'idal lis-sam'i fama yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Syekh Fauzan itu pernah ditanya. Gue sing mateng aku iki malah iki. Enggak, ini dari tadi ini tempatnya Ustaz loh. Lah ya. Ini berdua ini kayak aman. Dia mengatakan dalam surat jin itu, dahulu kami bangsa jin memiliki tempat duduk di langit untuk mencuri berita. Tapi barang siapa berani mencuri berita langit setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajid lahu shihaban rasada, dia akan mendapatkan bintang yang mengejar dia. Bintang atau suluh api. Shihab itu kan, shihab itu api yang menyala-nyala gitu, yang mengejar dia. Api yang menyala-nyala yang di langit yang mengejar jin itu apa? Bintang itu. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan fungsi bintang itu ada 3. 1 rujuman lisayatin untuk alat melempar setan, yang kedua untuk penunjuk arah, yang ketiga apa Mas Anam? Untuk melempar setan, penunjuk arah, yang ketiga untuk hiasan langit. Itu fungsi bintang. Menunjukkan apa? Kalau ada jin mencuri berita langit, dia dikejar bintang, kalau kena ya mati. Kalau nggak kena ya selamat, turun ke dunia, dia memberi bocoran kepada dukun. Setelah si dukun itu memberi kambing, ayam, dan sesajen itu. Nek dalil dari hadis Nabi ketika terjadi perang Khandaq, kalau saya tidak salah ingat ya. Pas Nabi kerja bakti itu ada pemuda, ada sahabat Nabi yang minta izin pulang. Dan dia manten anyar. Siapa yang manten anyar di sini? Jadi pengantin baru ini minta izin pulang sama Nabi, padahal suasana perang. Kata Nabi, ya kamu bawa tombak, nah nanti kalau ketemu musuh bisa membela diri. Pas sampai di rumah itu ternyata istrinya di luar rumah, ngasih tahu di dalam rumah itu ada ular besar. Lalu ditombak, terjadi perang antara sahabat Nabi dengan tombak, dengan musuh siapa versus ular besar itu. Si ular itu berhasil ditombak. Dikiranya ular itu sudah mati. Ternyata dia lepas lagi menggigit sahabat ini. Ularnya mati, sahabatnya mati. Sama-sama matilah gitu. Nah, ketika Nabi mendengar berita kematian sahabat ini, beliau mengatakan inna bil madinati jinnan qad aslamu. Di Madinah itu ada sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Nabi mengabarkan ular itu adalah jin Islam. Itu. Makanya kalau kalian melihat ada ular di dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Kalau sahabat Nabi kan nanti langsung ditombak. Kata Nabi itu sahabat jin yang sudah masuk Islam. Jin sahabat. Dan kalau kalian melihat ular di rumah, peringatkan 3 kali. Kalau 3 kali diusir seperti kita mengusir manusia. Sumingkir kue saka papan kene gitu. Atau dengan bahasa Indonesia, pergi kamu, ini bukan tempatmu. Kalau dia jin kan ngerti omongan kan? Bisa berkomunikasi. Nah, kalau 3 kali diusir ndak mau pergi, faktuluh, bunuhlah dia. Innama huwa syaiton, dia adalah setan. Ini hadis menjadi dalil jin itu bisa mati. Dan menjadi dalil juga kapan jin bisa mati, kalau dia membo-membo. Apa sih membo-membo? Menampakkan diri. Jadi kalau ada penampakan jin itu
maka berlaku hukum manusia. Buktinya ini jin menampakkan diri dalam bentuk ular, ditombak mati. Jadi kalau antum kesini, misalnya Mas Ganang tadi malam, Mas, kita bercerita cara membunuh jin. Wah, nanti jinnya pada denger. Gitu kata dia. Men rapopo aku. Dia sudah masuk Nah, ke alam kalau dia menampakkan diri, kita langsung ambil batu, jangan ambil sampel. Ya, Kalau nyuri beneran bisa nggak kira-kira cerita? bisa. Itu juga ada dalilnya. Jin nyuri beneran. Jin nyuri sampel. Antum udah baca enggak kemarin BC di grup kampus jalanan itu? Waduh, telat saya update-nya. Tat. Siapa yang baca kemarin? Yang anak itu tadi Iya, anak itu. Gimana itu ceritanya? yang dilempar-lempar jin. Dilempar-lempar terus ada yang dicuri juga. Nah, Apanya? apa ya itu ya? Mukenanya. Iya, mukenanya sholat itu mukenanya dicuri, disembunyikan di bawah kolong. Kalau ada kisah yang nyuri Baitul Mal itu bener nggak tadi? Bener juga. Itu kalau itu kan hadis ya. Jadi dalil jin itu bisa mencuri barang-barang fisik seperti ini. Saya mindahin singgasana. Ah, itu dalilnya ayat itu. Singgasana Ratu Saba. Kemudian jin berdiri disebutkan dalam ayat itu. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamika. Saya yang akan mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Padahal singgasana raja itu kan besar. Jangan cuma uang 100.000. Singgasana yang ada di Yaman bagian selatan bisa dicolong, dicuri, dibawa terbang menuju ke Palestina, ke istananya Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Berarti kan cepat kan? Dibalik Mas, nanti tidak gosong Mas. Bagian balik. Betul. Kali lagi Cek. Tadi Cek dulu baru dah. kemarin 3 tahun 1, di 2, Banten. 3. Iya. Di Banten. Di Bantul. Wes oke itu. Jos. Nah, sekarang kembali ke beberapa kondisi di mana jin itu bisa kita bunuh. Jadi kita itu bisa membunuh jin. Dan saya pernah sekali membunuh jin. Iya. Kelihatan tak? Ya engko tak ceritain engko. Di Waduk Gajah Mungkur versi kedua. Waduh. Kesuwen. Moh. Pindah kan dulu kan. Pindah kan apa? Tapi setelah sini Mas, rencana antum kemana Mas? Hutan. Gua mana? Yang belum tahu. Hutan. Alas mana sing bergenggeng?